Calon KSAD pengganti Andika Perkasa bukan orang sembarangan. Rapat paripurna DPR RI menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Cahyanto yang pensiun per 8 November 2021. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono itu hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Jokowi. Saat ini sorotan publik tertuju pada nama suksesor Andika sebagai KSAD. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan pemilihan KSAD berlangsung setelah pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Belum, nanti ada nama saat pergantian Panglima pelantikan Andika Perkasa. Nah itu tentu saja harus segera pengisian KSAD yang baru, ungkap Pratikno usai menyerahkan surat Presiden pengusulan Andika sebagai kandidat Panglima TNI ke DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 3 November 2021. Politikus PDIP sekaligus anggota Komisi 1 TB Hasanuddin menyatakan ada 6 jenderal bintang 3 yang berpotensi kuat sebagai KSAD. 6 nama yang dimaksud adalah Wakasat Letjen Bakti Agus, Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Umum TNI Letjen Eko Margiono, Kepala Bais TNI Letjen Joni Supriyanto, Komandan Pusat Teritorial TNI AD Letjen Teguh Arif Idramatoko, dan Komandan Pusat Persenjataan Infanteri TNI AD Letjen Arif Rahman. Dari nama tersebut, ia menyebut kebanyakan KSAD berasal dari kursi Pangkostrat maupun Wakasat. Pemerhati militer Khairul Fahmi menyebut kandidat bintang 3 tidak hanya 6, tetapi ada belasan. Namun, tidak sedikit dari belasan kandidat tersebut mempunyai masa aktif pendek dengan rentang beberapa bulan hingga 1 tahun. Jika memang pemilihan kandidat KSAD mempertimbangkan regenerasi kepemimpinan, apalagi KSAD berpeluang menjadi Panglima, kata Fahmi, maka nama-nama jenderal bintang 3 yang layak pun mengerucut pada 2 nama. Artinya kalau kita melihat itu yang mungkin, yang paling mungkin kira-kira tinggal 2 nama. Paling ideal tinggal 2 nama, ada Dudung Pangkostrat terus Eko Margiono Kasum TNI, ungkap Fahmi Selasa 9 November 2021. Menurut Fahmi, Eko dan Dudung memiliki kapasitas yang baik sebagai prajurit. Kekayaan, pengalaman jabatan pun baik karena mereka pernah di satuan tempur, pernah memimpin teritorial, pernah di lembaga pendidikan hingga lingkungan intelijen. Sebagai catatan, kata Fahmi, Eko Margiono dan Dudung pernah duduk di kursi yang sama meski di tahun berbeda. Mereka pernah menjabat Gubernur Akmil, Pangdam Jayakarta, dan kursi Pangkostrat. Dari segi waktu pensiun, Eko yang kini Kasum TNI pensiun pada 12 Mei 2025. Sementara Dudung yang merupakan Pangkostrat memasuki masa pensiun pada 19 November 2023. Jika berbasis regenerasi, maka waktu pensiun kedua kandidat ini mendekati 2 jenderal bintang 4 lain, yaitu KSAE Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Fajar pensiun pada 9 April 2024 dan Yudo pada 26 November 2023. Jika tidak mempertimbangkan regenerasi, maka kedua nama tersebut tetap masuk. Akan tetapi, nama Waminhan Letjen Herindra masuk sebagai kandidat ketiga. Herindra, Dudung, dan Eko memiliki kapasitas dan dukungan politik yang sangat kuat. Dudung memiliki nilai lebih karena punya kedekatan dengan PDIP dan diduga kuat dengan nama istana. Nama Eko pun menjadi pertimbangan yang menarik karena dia bisa menjadi perpanjangan pemerintah dalam menjaga politik 2024 dengan alasan waktu pensiun yang lebih panjang. Sementara itu, kata Fahmi, Herindra kini bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia juga mantan Danjen Kopassus, Kasum TNI, dan teman angkatan Andika yang kini menjadi Panglima TNI. Fahmi tidak menutup kemungkinan potensi sodokan dari Bintang 2 akan menjadi KSAD. Hal ini tidak terlepas dari kekosongan kursi Kepala BNPB dalam waktu dekat. Sebagai catatan, Letjen Ganip Warsito yang kini menjabat Kepala BNPB akan masuk pensiun pada 20 November 2021. Mengacu pada keterangan Pratikno tentang pemilihan Kepala BNPB saat penunjukan Ganip bahwa Kepala BNPB harus TNI aktif, Fahmi menduga Jenderal Bintang 3 akan bergeser ke lembaga penanganan bencana tersebut. Jika Jenderal Bintang 3 yang bergeser dari Matra Darat, maka kursi Bintang 3 di TNI AD akan kosong. Dari daftar nama Jenderal Bintang 2 yang ada, Fahmi sebut ada 2 kandidat yang layak promosi menjadi Bintang 3. Salah satunya menantu Luhut Binsar Panjaitan, Maruli Simanjuntak. Di jajaran Bintang 2 ini ada beberapa nama dari generasi 90-an yang kira-kira menarik dipromosi ke Bintang 3. Ada Adi Makayasa, umur 91 tahun, Pak Nyuman Kantiasa, ada Maruli Simanjuntak. Itu generasi 90-an yang sudah layak promosi Bintang 3. Menurut Fahmi, situasi tersebut bisa membuat Jenderal Bintang 2 menjadi KSAD. Ia pun mengingatkan bahwa kursi KSAD bisa saja kosong dan diisi dengan penunjukan Wakasat. Kekosongan tersebut pernah menjadi saat Hadi dilantik sebagai Panglima sejak 17 Januari 2018 hingga Marsikal Fajar Prasetyo dilantik sebagai KSAU pada 20 Mei 2020. Selama sekitar 4 bulan, kursi KSAU dipegang oleh Marsikal TNI Yuyu Sutisna yang sebelumnya menjabat sebagai Wakasu dan menjadi KSAU hingga akhirnya digantikan oleh Fajar Prasetyo. Terlepas dari siapa kandidat yang layak, Fahmi menekankan bahwa pemilihan KSAD berbeda dengan pemilihan Panglima TNI. Jokowi leluasa memilih dan mempertimbangkan kandidat KSAD meski Andika sebagai Panglima bisa memberikan pertimbangan dalam memilih kursi Matra Darat nomor 1 itu. Ia meyakini Jokowi kali ini akan memilih KSAD sesuai kebutuhannya. Kalau sekarang Pak Jokowi punya perspektif sendiri, punya frekuensi sendiri untuk jenderal-jenderal yang dianggapnya layak, mumpuni dan punya kedekatan. Dia punya subjektivitas sendiri sehingga ini akan lebih dinamis. Sementara itu, analisa politik Arif Nurul Imam enggan menduga-duga nama kandidat yang layak menjadi KSAD pengganti Andika Perkasa. Ia mengakui bahwa dari daftar nama-nama seperti Herindra maupun Dudung Abdurrahman kuat dan layak lantaran punya dukungan politik. Akan tetapi, kata Arif, Jokowi punya pakem dalam memilih pejabat meski faktor yang menjadi pertimbangan adalah soal profesionalisme maupun dukungan politik. Kalau unsur profesional terus pihak politik terus pernah kerjasama, itu saya kira kerap menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih jabatan politik yang ditunjuk langsung oleh Presiden, ungkap Arif Selasa 9 November 2021.